Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep berpikir secara. Nah, konsep berpikir secara yang paling dikenal yaitu adalah konsep berpikir sinkronik dan diakronik. Nah, konsep ini sangat penting sekali karena bisa menjelaskan suatu peristiwa secara. Nah, apa itu konsep berpikir sinkronik dan apa itu konsep berpikir diakronik? Mari kita simak bersama. Nah, cara berpikir sejarah itu berbeda dengan cara berpikir di dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, berpikir sejarah itu kan mempelajari masa lampau. Beda dengan berpikir ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam itu mengkaji berbagai fenomena-fenomena yang ada di masa kini ya. Kalau cara berpikir sejarah itu berusaha membangun suatu rekonstruksi atau sebuah ingatan yang cerdas dari masa lampau. Nah, membangun suatu peristiwa, menjelaskan sebuah peristiwa. Nah, ciri ini menandai apa? Bahwa merupakan suatu cabang pengetahuan sendiri karena sejarah itu kaitannya pasti pada masa lampau. Nah, masa lampau itu kemudian direkonstruksi kembali, itu berarti ciri khas dari ilmu sejarah. Yang ketiga, cara berpikir di dalam ilmu pengetahuan alam itu mengenal dunia di sekeliling kita berdasarkan tahap berpikir ilmu pengetahuan. Kalau berpikir ilmu pengetahuan alam, dia melihat dari fenomena-fenomena yang ada. Kemudian fenomena-fenomena yang ada itu dianalisa dengan beberapa pengetahuan yang ada, ilmu pengetahuan yang ada, dan ilmu pengetahuan alam memiliki metode tersendiri untuk menganalisanya. Nah, itu dari ciri khasnya. Nah, sebaliknya kalau ilmu sejarah itu hanya mengenal waktu lampau, masa lampau. Nah, dengan demikian maka tanggapan ingatan merupakan suatu bagian dan bahan pokok yang secara mutlak harus ada. Jadi itu intinya. Sejarah mencatat tidak saja apa yang diperbuat dan diderita manusia, tetapi juga mempelajari peristiwa alam zaman dahulu, misalkan banjir, erupsi gunung berapi, dan gempa bumi. Nah, jadi gini, sejarah itu ya seperti antara alam dengan manusia itu saling mempengaruhi. Alam mempengaruhi kegiatan manusia. Karena apa? Karena kegiatan manusia itu ya juga dipengaruhi oleh alam. Nah, contohnya apa? Kita ketahui kalau kita lihat dari erupsi gunung berapi. Nah, contohnya dari erupsi gunung berapi Gunung Tambora pada tahun 1818. Gunung Tambora itu meletus ya tahun 1818. Letusannya sangat dahsyat sekali ya, menyebabkan wilayah Eropa itu pada awalnya itu musim panas menjadi musim dingin. Nah, itu pengaruh apa? Pengaruh alam terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim akhirnya menyebabkan apa? Pada saat itu di Eropa itu dilanda perang Napoleon. Akhirnya menyebabkan perang Napoleon Bonaparte yang pada waktu itu mau menyerang Rusia. Nah, menyerang Rusia itu sudah dipertimbangkan oleh Napoleon pada saat musim panas. Akhirnya karena letusan Gunung Tambora yang menyebabkan musim dingin, nah itu menyebabkan kekalahan Napoleon. Jadi seperti itu. Jadi sejarah tidak mencatat tidak apa saja yang diderita manusia, tetapi alam juga dicatat. Jadi itu. Nah, kemampuan berpikir diakronis dan sinkronis. Kalau berpikir diakronis itu kemampuan memahami peristiwa dengan penelusuran masa lalu. Tapi mementingkan apa? Mementingkan kronologinya. Contohnya 17 Agustus 1945 dengan menelusuri peristiwa sebelumnya. Kenapa kok peristiwa sebelumnya? Karena peristiwa sebelumnya menjadi sebab akibat dari peristiwa yang terjadi. Itu cara berpikir diakronik. Cara berpikir diakronik sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Dia mementingkan prosesnya. Nah, proses dari terjadinya sebuah peristiwa itu sendiri. Cara berpikir sinkronik memahami peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya. Nah, itu dia cara berpikir sinkronik ya. Sinkronik itu melihat dari pola-pola
pola-pola dan gejala dari peristiwa itu. Hanya satu peristiwa saja. Misalnya kalau peristiwa 17 Agustus 1945, cara berpikir sinkronik itu melihat pola misalnya dari pola politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hubungan internasional. Jadi itu ciri khas dari cara berpikir sinkronik. Nah, cara berpikir sinkronik itu sangat mementingkan struktur terdapat dalam suatu peristiwa. Strukturnya, pola-polanya, gejalanya, gitu. Cara berpikir diakronik itu cara berpikir secara yang khas, sementara sinkronik itu dimiliki oleh ilmu khas dari ilmu sosial. Cara berpikir secara diakronik itu memanjang dalam waktu. Jadi memanjang dalam waktu serta mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Kalau cara berpikir sinkronik melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dan peristiwa. Maksudnya apa maksudnya? Cara berpikir diakronik itu dia itu melihat dari proses sebelum-sebelumnya. Contohnya itu tadi 17 Agustus 1945 tidak terlepas dari proses sebelumnya, yaitu tanggal 16 Agustus 1945 peristiwa Rengas Dengklok. 16 Agustus 1945 tidak terlepas dari peristiwa sebelumnya, yaitu peristiwa kekalahan Jepang tanggal 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang tidak terlepas dari peristiwa sebelumnya, peristiwa di bom atomnya Hiroshima dan Nagasaki. Beda dengan cara berpikir sinkronik. Cara berpikir sinkronik itu melihat dari pola-pola gejalanya. Kalau kita lihat dari cara berpikir sinkronik misalnya tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945 bom atom Hiroshima. Nah, kalau kita lihat pola gejalanya, wah itu bagaimana dampak dari bom atom tersebut terhadap masyarakat Hiroshima. Oh, ternyata bom atom itu menyebabkan beberapa masyarakat terkena zat radioaktif. Itu cara berpikir sinkronik itu, cara berpikir sinkronik itu. Jadi itu. Cara berpikir sinkronik sangat mempengaruhi kelahiran sejarah baru yang sangat berkembang, dipengaruhi ilmu sosial. Jadi itu. Kronologi dan periodisasi. Kronologi itu urutan waktu, sedangkan periodisasi pembabakan. Nah, ini urutan waktu dari kalau kita lihat dari mulai Tarumanegara, Sriwijaya, Majapahit, Kerajaan Islam hingga masa Republik, ini kronologi namanya. Kalau periodisasi itu pembabakan suatu peristiwa, pembabakan ini. Artinya apa kronologi? Urutan waktu dari sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, contohnya proklamasi 17 Agustus 1945 lebih dahulu daripada datangan sekutu ke Surabaya September 1945. Jadi itu. Sejarah tidak disamakan dengan kronik. Kronik itu catatan, catatan waktu. Misalnya kalau biasanya ini ciri sangat karakter, sangat khas pada dari kronik Cina ya. Kronik Cina itu mencatat peristiwa-peristiwa yang ada. Biasanya itu pada saat masa-masa Hindu-Buddha itu kita itu banyak sekali sumber-sumber kronik Cina. Itu catatan waktu. Nah, di dalam kronik hanya merupakan pencatatan saja. Intinya itu kronologi merupakan gambaran waktu yang bersifat linier, ya, bergerak dari depan ke belakang ke depan atau bergerak dari titik awal ke titik akhir. Itu kronologi, urut intinya. Gerakan waktu sifatnya progresif maju. Karena memandang gerakan waktu itu proses perjalanan yang terus berkembang menuju kemajuan. Itu namanya kronologis. Nah, kalau kemampuan berpikir periodisasi itu membabakan ya. Jadi ini penzamanan, periodisasi itu berkaitan dimensi waktu. Oleh karena itu periode sangat penting dalam belajar sejarah. Nah, kenapa kok sangat penting? Karena apa? Dengan kita periodisasi, kita mengetahui perkembangan sejarah itu sendiri. Kita lihat dari periodisasinya menurut Profesor Sartono Kartodirjo, prasejarah Indonesia, zaman kuno, kerajaan-kerajaan, Hindu-Buddha, zaman Indonesia, Hindu-Buddha, zaman masa peralihan, Hindu-Buddha, masa Islam, zaman Indonesia baru. Nah, ini periodisasi menurut Sartono. Setiap sejarawan memiliki periodisasi sendiri berdasarkan pemikirannya. Jadi itu. Periodisasi dalam sejarah menyusun suatu sistematika dalam penulisan
sejarah. Jadi itu dari kemampuan berpikir periodisasi. Intinya apa? Berpikir periodisasi bertujuan untuk agar kita mengetahui perbedaan perkembangan beberapa sejarah perkembangan sejarah yang ada di misalnya di Indonesia, yaitu itu intinya kemampuan berpikir periodisasi. Contohnya kalau sejarawan Indonesia itu pada tahun 1957 yang digarap oleh tim yang diketuai oleh Nugroho Susanto sama Pak Sartono, yang akhirnya Pak Sartono juga keluar akhirnya. Nah, ada 6. Ada zaman prasejarah Indonesia, zaman kuno, zaman perkembangan sejarah Islam di Indonesia, zaman abad ke-19, bangkitan nasional, dan akhir Hindia Belanda, zaman Jepang, dan zaman Republik. Dan 2012 ini muncul juga, sama sebetulnya intinya, sama. Jadi itu. Baik, itu dari kemampuan berpikir sejarah. Intinya itu, kemampuan berpikir sejarah. Ciri khas dari kemampuan berpikir sejarah itu adalah kemampuan rekonstruksi cerdas dari kaitannya masa lampau. Lah, masa lampau itu kita rekonstruksi dengan cara berpikir, namanya berpikir sinkronik dan berpikir diakronik. Nah, selain itu ada berpikir secara berpikir secara periodisasi. Nah, itu periodisasi agar kita mengetahui perkembangan sejarah itu sendiri. Itu dari berpikir sejarah. Demikian itu dari pemaparan tentang berpikir secara sinkronik dan diakronik, ya. Itu dari pemaparan saya. Apabila ada kesalahan dari pemaparan materi, mau dimaklumi. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.